Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Fahri Ikhwanul Alifin, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar literasi digital. Di sini saya selaku perwakilan daripada kelompok, izinkan saya untuk memperkenalkan nama daripada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Hanif Nurisbah, dan yang kedua ada Margareta Sitanggang. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil daripada tugas yang telah diberikan mengenai Entity Relationship Diagram dan Microsoft Access. Dengan contoh kasus yaitu sebuah toko online menjual beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Latar belakang Entity Relationship Diagram atau IRD menurut Rusmawan adalah gambaran suatu model data yang menjelaskan seluruh hubungan entitas dan batasan untuk menyelesaikan pengembangan sistem. Belanja online atau online shopping adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa suatu media perantara melalui internet. Online shopping atau belanja online via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet atau layanan jual beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung. Jadi, belanja online adalah proses jual beli barang, jasa, dan lain-lain yang dilakukan secara online tanpa bertemu dahulu antara penjual dan pembelinya. Toko online tersedia selama 24 jam sehari, yang membuat lebih banyak konsumen yang mengakses lewat internet kapan dan dimanapun. Toko online menjelaskan produk yang dijual dengan baik melalui teks, foto, dan multimedia. Mereka juga menyediakan informasi produk, prosedur keselamatan, saran, dan cara penggunaannya, fasilitas untuk berkomentar, memberi nilai pada barangnya, akses meninjau situs lain, atau fasilitas real-time menjawab pertanyaan pelanggan, sehingga mempercepat mendapat kata sepakat pembelian dari berbagai vendor pemilik toko online. Sistem basis data adalah suatu sistem menyusun dan mengelola record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan. Tujuan 1. Merancang IRD hubungan cara kerja pembelian barang secara online yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengelompokkan pembeli yang akan membeli barang dari penjual sehingga mendapatkan barang yang sesuai. 3. Membuat hasil akhir berupa form dalam Microsoft Access yang dapat digunakan pembeli dalam melakukan pembelian barang. Manfaat 1. Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai basis data melalui program Microsoft Access. 2. Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pengaplikasian basis data pada program Microsoft Access. 3. Dapat mengetahui fungsi dari program yang telah dibuat. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus. Sebuah toko online menjual beberapa barang kebutuhan sehari-hari dan ingin membuat sebuah catatan penjualan terhadap barang-barang yang diperjualbelikan toko tersebut. Berikut ini merupakan analisis keperluan data yang dibutuhkan oleh toko tersebut. 1. Toko memerlukan data daripada barang-barang yang akan diperjualbelikan seperti ID barang, nama barang, dan harga barang. 2. Toko memerlukan biodata daripada setiap pembeli yang ingin membeli barang di toko tersebut, seperti ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan email pembeli. 3. Toko memerlukan data transaksi pada setiap barang yang telah dibeli, seperti ID transaksi, ID barang, tanggal pembelian, dan ID pembeli. Ilustrasi IRD. Baik, di sebelah kiri saya adalah hubungan antara penjual dengan barang yang menunjukkan adanya hubungan one to many
Alasannya dikarenakan satu penjual hanya dapat menjual satu barang. Di sebelah kanan saya adalah hubungan antara pembeli dengan barang yang menunjukkan adanya hubungan many to many. Alasannya dikarenakan semua barang dapat dibeli oleh pembeli relational model, menjelaskan mengenai hubungan antara masing-masing entitasnya, yaitu entitas penjual dengan barang yang memiliki relasi penjualan dengan atribut yang mengambil salah satu atribut masing-masing entitasnya. Dan juga ada entitas pembeli dengan barang yang memiliki relasi pembelian dengan atribut yang mengambil salah satu atribut masing-masing entitasnya. Berikutnya adalah screenshot tabel database. Yang pertama adalah tabel entitas pembeli dan penjual. Tabel ini merupakan tabel dari entitas pembeli yang memiliki participation constraints, yang berarti bahwa pembeli berkontribusi secara menyeluruh. Tabel entitas pembeli memiliki atribut kunci ID pembeli, sedangkan tabel entitas penjual memiliki atribut kunci nama penjual, di mana tabel ini merupakan tabel dari entitas penjual yang memiliki participation constraint, yang berarti bahwa penjual berkontribusi secara menyeluruh. Berikutnya adalah tabel entitas penjualan. Tabel ini merupakan tabel dari entitas barang yang memiliki participation constraints, yang berarti bahwa barang berkontribusi secara menyeluruh. Tabel entitas barang memiliki atribut kunci ID barang. Tabel relasi dijual dan dibeli. Tabel ini merupakan relasi antara entitas penjual dengan barang yang memiliki hubungan one-to-many. Pada tabel relasi dijual dibutuhkan atribut kunci daripada kedua entitas, yaitu nama penjual dan juga ID barang. Sedangkan tabel yang dibeli untuk relasi yang dibeli merupakan tabel relasi antara entitas barang dengan pembeli yang memiliki hubungan many to many. Pada tabel relasi dibeli ini dibutuhkan atribut kunci daripada kedua entitas, yaitu ID barang dan juga ID pembeli. Berikutnya adalah screenshot form database. Form pembeli dan pembelian. Form pembeli merupakan sebuah form yang dibuat untuk mengetahui informasi terkait dengan pembeli, di mana kita dapat memasukkan data-data yang diperlukan. Sedangkan form pembelian merupakan suatu form yang dibuat untuk mengetahui seorang pembeli membeli barang apa saja, jumlah barang yang dibeli, dan juga tanggal transaksi atau tanggal pembelian barang tersebut. Dengan query dan report omset. Query omset merupakan sebuah data yang berisi data-data yang dibutuhkan penjual untuk mengetahui jumlah barang yang sudah dibeli ataupun terjual. Report omset merupakan sebuah data yang berisi total secara keseluruhan harga dari setiap jumlah barang yang dibeli ataupun terjual. Berikutnya adalah screenshot pengujian program. Bentuk entitas pembeli, penjual, dan barang. Gambar pertama merupakan hasil input data daripada tabel entitas pembeli. Kita tinggal memasukkan data-data yang diperlukan ke dalam tabel tersebut. Gambar kedua ialah gambar yang merupakan hasil input data daripada tabel entitas penjual. Sama seperti sebelumnya, kita memasukkan data-data yang diperlukan ke dalam tabel. Dan gambar yang ketiga ialah gambar yang merupakan hasil input data daripada tabel entitas barang. Bentuk tabel relasi dijual dan dibeli. Gambar pertama adalah gambar hasil dari input data daripada tabel relasi dijual. Dan di sebelahnya terdapat gambar yang merupakan hasil input data daripada tabel relasi dibeli. Bentuk form pembeli dan pembelian. Yang pertama adalah gambar hasil input data daripada form pembeli, dan di sebelahnya terdapat gambar hasil input data daripada form pembelian. Kedua form ini dapat digunakan dengan cara pemakaian yang sama. Kita dapat memasukkan data-data yang diperlukan ke dalam form, dilengkapi data-datanya, lalu kita klik input dan kita save sehingga data-data tersebut dapat tersimpan. Berikutnya adalah bentuk query dan report. Yang pertama adalah gambar hasil input data daripada query omset yang telah dilakukan. Dan gambar kedua ialah gambar hasil input data daripada report omset. Yang terakhir ialah kesimpulan.
Entity Relationship Diagram atau ERD adalah gambaran suatu model data yang menjelaskan seluruh hubungan, entitas, dan juga batasan untuk menyelesaikan pengembangan sistem. Belanja online adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa suatu media perantara melalui internet. Melalui implementasi ERD menggunakan Microsoft Access, laporan ini memberikan pemahaman tentang bagaimana cara kerja pembelian barang secara online. Proses pembelian tersebut melibatkan beberapa entitas, seperti penjual, barang, dan juga pembeli. ERD yang telah dibuat memperlihatkan hubungan antara entitas-entitas tersebut, sehingga memudahkan pemahaman tentang alur kerja pembelian barang secara online. Dengan menggunakan Microsoft Access, data-data pembelian barang dapat disimpan dan dikelola dengan efisien. Database yang digunakan dengan menggunakan Microsoft Access dapat mencakup tabel-tabel yang mempresentasikan entitas-entitas dalam ERD, serta relasi-relasi antar tabel yang menggambarkan hubungan antar entitas. Hal ini memungkinkan untuk menyimpan data pengguna, informasi barang, informasi pembelian, dan data-data lain yang terkait dengan pembelian barang secara online. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.